dari dokter. Kemudian setelah itu kita selamat pagi Bapak, dan menjelaskan prosedurnya. Saya perawat Femi. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan infus. Tujuan dari pemasangan infus ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan Bapak dan juga memudahkan untuk pemasukan obat-obat yang akan nanti Bapak akan gunakan. Kemudian setelah itu kita mengecek nama pasien, mengidentifikasi pasien. Bapak, apa benar Bapak namanya Bapak Aryo, umurnya 47 tahun? Benar. Jika benar, kita lihat dalam namanya. Setelah kita sudah mengecek, kita persiapkan alatnya, kita dekatkan peralatannya. Kemudian kita menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Setelah kita menutup sampiran, kita mencuci tangan 6 langkah. Mencuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita kaji vena yang akan ditusuk. Kemudian kita memotivasi pasien untuk mengepalkan tangannya. Bapak bisa dikepalkan tangannya ya Kak. Oke, baik. Setelah itu kita melakukan pemasangan infuset dan juga cairannya. Pertama, kita membuka infusetnya dengan tetap menjaga kesterilan dari infuset dan juga ujungnya. Setelah itu kita buka infusetnya, tetap menjaga kesterilannya. Kemudian kita siapkan cairannya. Kita sambungkan infuset dengan cairannya. Kemudian kita tarik klem rollnya 2-4 cm. Kemudian kita off-kan. Setelah itu kita gantung cairannya. Setelah kita gantung cairannya, kita pencet hingga 1/3 sampai setengah penuh. Kemudian kita buka klemnya agar cairan yang ada bisa turun ke bawah, dan pastikan tidak ada udara yang ada di jalur selangnya. Kemudian kita tetap jaga kesterilan dari selang infuset yang ada. Kemudian setelah itu kita siapkan, kita letakkan perlak tadi di awal sebelumnya ke bawah tangan pasien. Kemudian kita siapkan setelah kita menentukan tadi venanya, kita pasang turniketnya dengan jarak 10-15 cm dari tempat penusukan. Ini ya Bapak ya, kita mau ambil darahnya ya Pak, mau pasang infus ya Pak. Digenggam Bapak tangannya. Oke. Kemudian kita buka venflonnya. Di sini kita menggunakan ukuran 20 untuk yang dewasa.
sebelumnya kita telah menyiapkan hipapik dan juga plester yang akan kita gunakan. Yang tadi sudah kita kaji, venanya kita bersihkan dengan cara, ada dua cara, diputar, dan yang kedua ada diusapkan sekali, kemudian kita buang, kemudian kita siapkan aboket, kita buka, kemudian kita lakukan penusukan pada vena yang telah diinspektan tadi dengan yang paling tajamnya ditaruh di bawah kulit, kemudian dengan derajat 20 derajat. Kemudian kita dorong sambil kita lihat apakah ada darah yang masuk. Needle-nya ini udah masuk, Bu, ya, kira-kira udah masuk. Kita sambil lakukan penekanan pada daerah yang kateter telah masuk, sambil setelah tersambung kita mengkaji apakah cairan infusnya telah lancar. Jika telah lancar, kita bisa memplaster pada bagian yang ditusuk tadi, kemudian kita melakukan disinfektan, diberikan cairan, kemudian kita tutup basah. Menyeluruh. Setelah semuanya sudah siap, kita memberikan etiket pada tempat di atas di sini, yaitu tanggal diganti, jam diganti. Kemudian pada etiket kita berikan juga etiket pada cairan, yaitu nama cairannya, berapa tetesnya, dari jam berapa sampai jam berapa cairan ini digunakan. Setelah semuanya sudah siap, kita cabut turniketnya, kita rapikan pasiennya, kita rapikan alat kita. Kemudian kita kaji apakah ada pembengkakan. Jika ada pembengkakan, kita cabut, kemudian kita lakukan ulang pemasangan venflonnya. Setelah itu kita melakukan evaluasi apakah tindakan yang diberikan telah benar, dan kemudian terakhir dokumentasi bagaimana respon pasiennya, kemudian obat yang dimasukkan, infus yang cairan dimasukkan, kemudian kita untuk evaluasinya kita pastikan bahwa pemasangan ini kering dan tidak ada pembengkakan, nyeri dan sebagainya. Kemudian kita lakukan evaluasi dengan respon pasien dan juga obat-obat yang dimasukkan dan lain-lain.